Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena hari ini Tuhan mengundang kita untuk bersama-sama kembali beribadah di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan pada saya hari ini adalah satu tema yang saya kira sangat penting. Satu tema yang saya percaya kita butuhkan Bapak Ibu Saudara untuk menjalani hidup di tengah dunia ini. Temanya, Kristus berkata saya adalah Alfa dan Omega. Allah adalah sang Alfa dan Omega. Bapak Saudara, mari saya mengundang kita untuk membuka satu bagian Alkitab yang akan menjadi pendasaran perenungan kita pada hari ini. Mari kita buka dari Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-8. Wahyu pasalnya yang pertama dari ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagian Alkitab ini bagi kita semua. Wahyu pasal yang pertama ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di daerah Asia, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara, dalam bukunya Don't Give Up, Kyle Idleman menceritakan kisah seorang perenang wanita bernama Florence Chadwick, Bapak Saudara. Florence Chadwick ini adalah seorang perenang wanita pertama yang pernah dan berhasil menyeberangi the English Channel atau terusan Inggris, Bapak Saudara. Panjang terusan itu dalam perjalanan bolak-balik itu adalah sekitar 42 mil, Bapak Saudara, alias sekitar 67 kilometer, Bapak Saudara. Dan ini adalah perenang wanita pertama yang berhasil menempuh jarak itu, PP, Bapak Saudara. Sebagai seorang yang tidak bisa berenang, saya rasa ini hal yang luar biasa, Bapak Saudara. 67 kilometer, Bapak Saudara. Bukan jalan kaki, bukan lari, bukan pakai sepeda, bukan pakai mobil, Bapak Saudara. Berenang, Bapak Saudara. Saya kira ini mengagumkan. Tapi Bapak Saudara, dalam perjalanan hidupnya, Florence Chadwick pernah punya sebuah pengalaman, Bapak Saudara. Dia pernah berenang dari Pulau Catalina menyeberang ke Pantai Carolina. Dari Pulau Catalina ke Pantai Carolina. Bapak Saudara, saya nggak tahu jarak antara Pulau Carolina ke Pantai Catalina itu berapa jauh, Bapak Saudara. Tapi yang jelas, untuk menyeberang itu, Florence Chadwick perlu berenang setidaknya 16 jam, Bapak Saudara. Dan hari itu dia sudah berenang 16 jam lebih. Sudah 16 jam lebih dan jarak tempuhnya itu kira-kira tinggal 1 mil lagi atau sekitar 1.600 meter, Bapak Saudara. Tinggal 1.600 meter lagi lalu dia memutuskan untuk berhenti. Dia memutuskan untuk saya nyerah, udah berhenti. Bapak Saudara, dia sudah berenang 16 jam. Jaraknya tinggal 1.600 meter lagi, tapi dia tiba-tiba memutuskan berhenti. Pertanyaannya kenapa dia berhenti, Bapak Saudara? Apa yang membuat akhirnya dia tidak melanjutkan 1.600 meter itu? Bapak Saudara, dia tidak melanjutkan 1.600 meter itu bukan karena dia tiba-tiba kram, Bapak Saudara. Bukan karena dia udah kecapean, udah kehabisan tenaga, bukan. Dia masih bisa berenang, dia tidak kram. Bukan karena dia hipotermia, Bapak Saudara, sehingga dia harus segera ditolong. Enggak, kondisinya baik-baik.
Bukan karena tiba-tiba dia berhadapan dengan badai, bukan karena dia tiba-tiba bertemu dengan segerombolan hiu, dengan segerombolan paus pemburu, bukan. Tidak ada apa-apa. Dia tidak bertemu dengan segerombolan ubur-ubur juga, Bapak Saudara. Lalu kalau begitu apa yang membuat dia berhenti, Bapak Saudara? Yang membuat dia berhenti adalah karena hari itu di 1.600 meter terakhir itu, Bapak Saudara, tiba-tiba di daerah tempat dia berenang itu diselimuti oleh sebuah kabut yang tebal, Bapak Saudara. Kabut yang tebal menutupi area itu sehingga Florence Chadwick tidak tahu pantai itu ada di mana, Bapak Saudara. Dia tidak tahu dia mau berenang ke arah mana. Dia tidak tahu harus berjuang ke arah mana. Dia tidak tahu harus mati-matian ke arah mana, Bapak Saudara. Di tengah keadaan kabut yang menutupi pandangannya itu, disitulah dia kebingungan, disitulah dia ketakutan, disitulah dia frustrasi. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk menyerah. Yang menghalangi dia hari itu adalah kabut ternyata, Bapak Saudara. Dia berkata begini untuk menyimpulkan perjalanan hari itu, dia bilang, all I could see was the fog. Semua yang saya bisa lihat hari itu hanyalah kabut. I think if I could have seen the shore, I would have made it. Seandainya hari itu saya bisa lihat pantainya di mana, harusnya saya sudah berhasil berenang sampai ke pantai. Tinggal 1.600 meter. Bapak Saudara, ketika merenungkan kisah Florence Chadwick ini, Bapak Saudara, saya menemukan bahwa jangan-jangan sering kali dalam hidup kita, dalam perjalanan rohani kita pun kadangkala bisa dilingkupi oleh kabut, Bapak Saudara. Kabut yang tebal yang membuat kita seolah-olah kehilangan arah. Kabut yang tebal yang membuat kita nggak tahu mau bergerak ke arah mana, nggak tahu mau berpegang kepada apa, Bapak Saudara. Sehingga akhirnya kita kebingungan, ketakutan, lalu ingin menyerah. Kabut-kabut yang menghalangi perjalanan kita kadang-kala bisa berupa pergumulan yang tidak pernah berhenti, Bapak Saudara. Pergumulan yang satu berganti pergumulan yang lain, berganti pergumulan yang lain lagi yang membuat kita bertanya, kenapa? Tuhan ada di mana? Kenapa ini diizinkan terjadi dan kita kebingungan, nggak tahu mau berpegang pada apa. Kadang-kala bisa berupa penyakit yang tidak kunjung sembuh, yang tidak sepertinya ada jalan keluarnya, ada kesulitan demi kesulitan yang terjadi. Bapak Saudara, kabut itu kadang-kala bisa berupa penindasan, penganiayaan, penderitaan yang kita tanggung. Karena kita berpegang pada nilai-nilai tertentu yang kita tahu ini kebenaran. Tapi dunia tidak menganggapnya. Karena dunia tidak mengenalnya. Dan karenanya kita jadinya begitu kesulitan di tengah dunia ini. Dan kita bertanya, kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak membenarkan? Kenapa Tuhan tidak membereskan, Saudara? Kabut itu kadang-kala bisa berupa, kita sudah mengerjakan yang terbaik. Kita sudah berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi sepertinya kok tidak ada pembelaan dari Tuhan? Kok sepertinya kejahatan, imoralitas, ketidakadilan, ketidakbenaran itu tetap berkuasa dan menang di dunia ini. Saudara, itulah kabut-kabut yang bisa jadi membuat kita berpikir, buat apa lagi saya berjuang? Mau ke arah mana saya berjuang? Itulah yang mungkin buat kita takut, itulah yang buat kita bingung menjalani kehidupan kita di dunia ini. Tapi Bapak Saudara, saya mau berkata itu bukan hal yang aneh sesungguhnya. Karena memang kita ada di dunia ini sebagai orang percaya, tapi kita bukan milik dunia ini. Kita tidak serupa dengan dunia ini. Dunia tidak mengenal kebenaran-kebenaran yang kita kenal. Dan ada di tengah dunia dengan keadaan tertindas, tertekan, teraniaya. Harusnya adalah sebuah kenormalan, Bapak Saudara. Bapak Saudara, kalau kita justru merasa terlalu nyaman ada di dunia ini. Kita tidak pernah berdiri berlawanan dengan dunia ini sebagai seorang anak Tuhan. Dunia seolah sahabat kita. Bapak Saudara, mungkin kita perlu bertanya, benarkah kita warga surga yang ada di dunia? Atau kita adalah warga dunia yang pikir kita punya tempat di surga, Bapak Saudara? Bapak Saudara,
kalau sebagai orang yang ada di dunia kabut itu pasti akan melingkupi kita. Pertanyaannya bagaimana cara bertahan? Pertanyaannya bagaimana kita menjalani hidup kita yang bisa jadi penuh penderitaan dan berat itu, saudara. Penuh ketidakpastian yang membingungkan kadangkala. Apa yang kita perlu lakukan? Saudara, sama seperti kepada jemaat, 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Ketika mereka sedang menderita, firman Tuhan meminta mereka untuk berpegang dan mengenal sebuah realita di balik semua penderitaan dan tekanan yang sedang terjadi. Di balik semua beban berat yang mereka tanggung, Allah meminta mereka untuk berpegang teguh kepada satu kebenaran yang akan membuat mereka mampu bertahan, saudara. Pertanyaannya kebenaran apa? Kebenaran ini, saudara. Kebenaran bahwa Allah adalah Allah Sang Alfa dan Omega, saudara. Allah adalah Allah yang dari awal sampai akhir. Allah adalah yang pencipta dan awal dari segala sesuatu. Juga Allah yang berkuasa sampai kepada akhirnya. Allah yang ada, yang telah ada, yang akan datang, dan yang maha kuasa itu, saudara. Saudara, inilah yang dianggap sebagai penghiburan, yang dianggap sebagai dasar yang harus dipegang oleh jemaat di Wahyu yang sedang bergumul itu, saudara. Kita tahu pergumulan mereka berat, mereka berhadapan dengan para penyesat, mereka berhadapan dengan para penindas, mereka berharap mereka bisa menang dan bertahan. Dan ketika Tuhan berfirman kepada mereka, yang Tuhan katakan pada mereka adalah apa? Hei, lihat aku, kenali siapa aku, akulah Alfa dan Omega itu. Saudara, yang jadi pertanyaan adalah apa yang sebenarnya Tuhan maksud ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai Sang Alfa dan Omega. Saudara. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Sang Alfa dan Omega, setidaknya dia mengatakan 2 hal, saudara. Yang pertama, dia mau berkata bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang memerintah secara total dan secara kekal. Alfa dan Omega berbicara soal dia itu selalu ada. Dia adalah awal dari segala sesuatu, dan dari awal dari segala sesuatu dia akan terus ada sampai kepada kesudahannya, saudara. Dia adalah pencipta segala sesuatu, dia adalah sumber dari segala sesuatu, dan semuanya bergantung kepada dia. Dia tidak bersumber dari apa-apa, dia tidak bergantung kepada apa-apa. Dia adalah Alfa dan Omega, berbicara soal dia itu kekal adanya, tidak pernah tidak ada. Dia adalah Alfa dan Omega, itu berbicara soal dialah yang memegang kekuasaan penuh. Dialah yang terus akan memerintah, tidak pernah tidak memerintah. Tidak ada yang bisa menggulingkannya, tidak ada bisa melebihinya. Dialah Raja semesta itu, saudara. Saudara, ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega, dia mau berkata begini, betul keadaan bisa sangat mengerikan, bisa sepertinya kabut menyelimuti engkau, tapi tahulah satu hal, aku adalah yang kekal itu, dan aku akan tetap memerintah. Saudara, itulah yang dipakai oleh Yohanes ketika dia memperkenalkan siapa Allah Tritunggal itu di Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Dia bilang Tuhan itu siapa? Tuhan yang selalu ada, saudara. Tidak pernah ada satu titik dia tidak ada, saudara. Dia adalah yang pertama, Yesus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati, saudara. Yesus disebut sebagai yang pertama bangkit. Maksudnya apa? Kan ada yang bangkit sebelum Tuhan Yesus, betul. Tapi yang pertama bangkit dan tidak pernah mati lagi, yang bangkit dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan itu, yang bangkit menjadi pendahulu dari semua ciptaan yang baru, saudara. Kristus yang memberitahu kita bahwa apa? Bahkan Kristus, Allah itu berkuasa atas maut. Maut tidak sanggup menahan dan membungkus Allah. Tidak sanggup menahan dan membungkus Kristus. Kristus yang pertama bangkit. Lalu bukan hanya itu, dibilang apa? Dia adalah yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Saudara, hari ini mungkin kita stres sekali dengan pemerintahan demi pemerintahan dari satu negara ke negara lain. Saya kira warga Amerika pusing sekali untuk pemilu terakhir. Tangan kanan, tangan kiri sama, saudara.
sama buruknya masalahnya. Pemerintahan-pemerintahan negara-negara besar hari ini kita melihat tidak semakin baik, Bapak Saudara. Di negara kita pun apakah semakin baik? Saya kira ada banyak orang makin pesimis, Bapak Saudara. Tapi di tengah itu kita diberikan sebuah berita bahwa apa? Kristus adalah raja di atas semua raja-raja di bumi itu. Ketika semua raja berjuang, semua pemimpin berjuang untuk menjadi yang terbesar di bumi ini. Berjuang untuk memegang kuasa absolut itu yang berkata apa? Tidak ada satupun yang sanggup setara dengan Kristus. Semuanya di bawah, Saudara. Ia yang menentukan bagaimana akhir itu akan terjadi. Di ayat ke-7 di sana dibilang, ia akan datang dalam awan-awan, Saudara. Kata lihatlah, behold, perhatikan sungguh-sungguh ini pasti terjadi. Dia pasti datang dalam awan-awan. Ini adalah nubuat dalam perjanjian lama sebenarnya berbicara soal kedatangan sang anak manusia sebagai hakim dalam murka yang menyala-nyala yang akan menghakimi, Bapak Saudara. Menghakimi siapa? Di bagian ini dibilang mereka semua akan lihat. Siapa yang akan lihat? Yang menikam dia. Dan mereka akan meratap. Meratap karena apa? Mereka tahu sekarang saatnya penghakiman dan penghukuman itu tiba. Saudara, hari ini mungkin kita stres dengan kapan keadilan itu terjadi. Kapan kejahatan itu akan dihukum. Kenapa keadilan terus-menerus ada? Tuhan bilang tenang, aku pasti datang. Dan ketika aku datang, tidak ada satupun yang luput. Dan yang terakhir dia bilang, ia adalah yang maha kuasa. Saudara, inilah yang pertama yang mau disampaikan dengan dia berkata, akulah Alfa dan Omega. Tapi bukan hanya itu, Bapak Saudara. Akulah Alfa dan Omega juga berbicara soal Allah Tritunggal yang penuh kasih, yang dekat, yang menyertai. Dia bukan hanya Allah yang nun jauh di sana, Allah dengan kekuasaan super, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Tapi pada saat yang sama Alfa dan Omega juga berbicara, dia yang ada di sana itu juga adalah Allah yang dekat. Dia yang super power itu juga adalah Allah yang memakai super powernya untuk mengasihi, menyertai, mengerjakan yang terbaik buat umatnya. Bapak Saudara, dia berkata dalam bagian ini dikatakan anugerah dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu. Dan dari ketujuh roh yang menyertai gereja. Kenapa 7 roh? Karena ada 7 gereja. Roh Tuhan itu menyertai gerejanya. Menyertai umatnya. Mendampingi, memampukan umatnya. Berjalan dalam perjalanan di tengah dunia itu, Bapak Saudara. Jadi dikatakan apa? Dari Yesus Kristus. Dan bagi dialah yang mengasihi kita di ayat ke-5b. Bagi dialah yang mengasihi kita. Allah yang besar itu, yang tidak butuh apa-apa itu, yang ada sejak semula itu, yang pencipta, yang tidak kurang apa-apa itu, mengasihi kita katanya. Mengasihi kita yang berdosa, mengasihi kita yang buruk rupa, mengasihi kita yang menyakiti dia. Dan bukannya mengasihi kita dikatakan apa? Dia melepaskan kita dari dosa dengan darahnya. Dan membuat kita menjadi kerajaan. Atau dengan bahasa lainnya sebenarnya membuat kita menjadi raja-raja yang memerintah bersama-sama dengan dia. Dan membuat kita menjadi imam-imam. Yang mewakili dia menuntun orang kepada Bapa. Saudara, perhatikan 2 kebenaran ini. Ini adalah sebuah paduan yang sempurna, Saudara. Paduan yang amat indah, Saudara. Saudara, hari ini bayangkan begini. Bayangkan kalau kita punya presiden yang super power, Saudara. Tapi dia gak punya kasih. Betapa mengerikannya ada di bawah pemerintahan presiden seperti itu, bukan? Dia bisa lakukan apapun dengan kuasanya. Dia bisa gerakin militer. Dia punya segala keuangan. Dia punya segala tenaga dan kemampuan. Tapi dia gak punya kasih sayang. Dia bebas lakukan apapun. Betapa mengerikannya dan menderitanya kita akan ada di bawah raja seperti itu, bukan? Bayangkan sebaliknya, Bapak Saudara. Kita punya raja atau presiden yang begini. Yang sangat sayang sama kita.
Setiap hari datang jalan sama kita, duduk sama kita, ketemu kita, kita dipeluk. Lalu dia nangis sama-sama kita, tapi dia nggak punya kuasa. Ketika kita ngomong, aduh tolong, dia bilang, aduh ya gimana, saya pengen tolong, tapi saya nggak bisa. Gitu. Jadi kita nangis aja ya, gitu. Lalu menangis bersama-sama, Bu Saudara. Bu Saudara, mau punya presiden yang gimana? Mau ada dalam keadaan mengerikan atau mau dalam keadaan menyedihkan, Bu Saudara? Sama kan? Mau punya yang cuman punya kuasa, nggak punya kasih, atau punya kasih, nggak punya kuasa? Saudara, menariknya Tuhan kita ketika berkata aku adalah Alfa dan Omega, dia tampil menyatakan diri sebagai saya pegang kuasa penuh, tapi saya juga pegang kasih yang penuh. Saya sempurna dalam hikmat saya, tapi saya juga sempurna dalam kebaikan saya. Saudara, itulah pesan yang Tuhan sampaikan kepada umatnya di tengah pergumulan yang terjadi. Itulah yang harus dipegang, Bu Saudara. Pertanyaan berikutnya, apa implikasinya kalau begitu? Kalau saya punya Allah yang berkuasa dan berdaulat penuh, saya punya Allah yang pasti akan datang kembali sebagai hakim. Lalu Allah yang sama adalah Allah yang sepenuhnya dekat dan menyertai saya. Dia tidak akan meninggalkan saya. Dia pasti mengasihi dan menebus kita. Dia sudah menebus kita bahkan, Bu Saudara. Apa implikasinya? Apa pengaruhnya? Apa yang harus terjadi dalam hidup saya, Bu Saudara? Bu Saudara, yang harus terjadi adalah dua hal ini. Kalau benar, dia adalah Alfa dan Omega. Dan kita menyembah Allah yang Alfa dan Omega itu. Maka yang pertama yang harus terjadi adalah ini. Kita harus senantiasa memandang kepada Allah itu. Sang Alfa dan Omega itu. Dan mengizinkan damai sejahtera dari Sang Alfa dan Omega menguasai hati kita di tengah kabut apapun yang sedang melingkupi kita. Kepada jemaat di Wahyu itu dikatakan apa? Anugerah dan damai sejahtera dari Allah diberikan kepada engkau, melingkupi engkau. Ya saudara, mungkin di tengah pergumulan kita belum tentu langsung Tuhan selesaikan. Mungkin kita nggak ngerti juga kenapa pergumulan ini bisa terjadi. Kenapa hal ini Tuhan izinkan, kenapa hal itu Tuhan izinkan. Tapi ketika di tengah kabut itu kita punya sebuah pegangan bahwa ya saya nggak ngerti, ya saya mungkin nggak mampu ngerti juga. Tapi setidaknya saya tahu siapa Tuhan. Dia Alfa dan Omega, dia penuh kasih dan dia sepenuhnya baik. Saya anaknya, dia sayang saya, dia sudah tebus saya. Dia tidak akan mengizinkan sesuatu yang menghancurkan terjadi pada saya. Mungkin masalahnya nggak selesai, tapi dia beri kekuatan buat saya untuk menanggungnya. Mungkin saya nggak tahu ujungnya seperti apa, tapi setidaknya saya tahu dia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan menjadikan saya serupa dengan dia. Lalu saudara, mungkin di tengah pergumulan kita merasa banyak ketidakadilan yang kita terima. Banyak penindasan, banyak derita yang kita tanggung. Lalu saudara, it's okay. Karena dia Alfa dan Omega. Tenanglah dalam hatimu. Karena dia akan memelihara engkau. Karena dia akan menghakimi pada akhirnya. Lalu saudara, mungkin di tengah kehidupan kita, ada ketakutan-ketakutan menghadapi maut, saudara. Ingat, maut pun telah dikalahkan oleh dia. Saudara, kalau hari ini kabut merintangi perjalananmu, engkau tidak tahu mau kemana. Engkau tidak tahu mau bagaimana. Engkau tidak tahu mau bergerak kemana. Saudara, peganglah satu kebenaran. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ada Allah yang berdaulat dan penuh kasih. Yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dan dia memegang anak-anaknya, saudara. Dia memegang engkau dan saya. Biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah di hati kita. Sekalipun kita ada
di tengah kabut. Bapak Saudara, ini adalah gambar saya dan anak saya. Anak saya masih umur 5 tahun. Dan salah satu hal yang dia sangat suka adalah kalau liburan itu harus main ke pantai, Bapak Saudara. Main ke pantai, main apa? Main ombak. Bapak Saudara, dia main ombak itu ngapain? Dia lari-lari ke ombak, lalu nanti begitu ombaknya datang, dia lari meninggalkan ombaknya karena takut, begitu Bapak Saudara. Kenapa dia takut? Karena dia pernah satu kali kegulung, Bapak Saudara. Telat larinya jatuh ke gulung, lalu air masuk ke hidung, perih. Jadi dia agak trauma. Pernah sekali dia agak trauma, dia nggak pengen pergi main lagi. Dia bilang udahlah, nggak usah main lagi dan sebagainya, Bapak Saudara. Setengah mati bagi kami untuk meyakinkan dia. Tapi akhirnya salah satu hal yang meyakinkan dia untuk bermain lagi ke pantai, berlari-larian lagi dengan ombak adalah janji bahwa papanya akan temenin dan pegangin, Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, kami akan pergi ke pantai lalu ya sudah berdiri aja tunggu ombak datang. Lalu kita prediksi ini ombaknya akan segede apa. Kalau agak gede, dia mulai lihat agak gede, dia akan ngomong gini, papi angkat ya papi ya, pegang ya papi ya, pegang ya. Gitu. Dan Bapak Saudara, itulah yang terjadi. Bermain sepanjang sore dengan ombak. Dan satu-satunya yang membuat dia terus bermain adalah, papi temenin ya, pegangin ya. Bapak Saudara, kenapa anak saya yang pernah tergulung ombak masih tetap main? Saya percaya karena sebuah keyakinan. Keyakinan bahwa papanya punya kuasa untuk angkat dia. Papanya punya kuasa untuk jaga dia, gendong dia. Papanya kalau mau lari dari ombak lebih gede langkahnya daripada dia. Dan bukannya sekedar percaya sama kuasa papanya, saya percaya dia percaya sama hati papanya. Dia percaya bahwa papanya tidak akan mencelakakan dia, papanya akan berusaha menyelamatkan dia, papanya akan melindungi dia. Dan itulah yang membuat dia tenang bermain-main dengan ombak yang pernah menggulungnya, Bapak Saudara. Bapak Saudara, apa yang memberi engkau damai sejahtera hari ini di tengah dunia? Kekuatanmu, hikmatmu, uangmu, koneksimu. Apakah damai sejahteramu justru berasal dari Dia yang kamu yakin tidak akan melepaskan tangannya dari engkau? Dia berdaulat atas segala sesuatu, namun Dia juga mempedulikan engkau. Saudara, orang-orang yang mengalami damai sejahtera Tuhanlah yang akan berkata demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau beserta aku. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Paulus berkata, sesungguhnya bagiku hidup Kristus, mati keuntungan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mengatakannya di dalam penjara nih kalimat ini, Bapak Saudara. Kenapa? Dia tahu ada Allah Alfa dan Omega yang memberi damai sejahtera bagi hidupnya. Biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah atas hidup Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, yang terakhir. Apa yang harusnya terjadi, Bapak Ibu Saudara? Yang harusnya terjadi ketika kita sadar Dia adalah Allah yang Alfa dan Omega yang memegang kuasa penuh dan mengasihi secara penuh. Yang harusnya terjadi adalah kita memakai hidup kita. Segenap hidup kita di dunia ini secara total tanpa tersisa. Dipakai untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Yakni menjadi saksinya yang setia sampai akhir hidup kita. Bapak Saudara, kalau memperhatikan bagian ini, Bapak Saudara akan menemukan bahwa di tengah-tengah ini ada semacam doksologi, Bapak Saudara. Di tengah-tengah Yohanes menjelaskan soal siapa Tuhan, siapa Allah Tritunggal itu, apa yang setelah dikerjakan. Dan tiba-tiba dia berkata begini, bagi Dia gitu ya. Lalu bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Seolah-olah Bapak Saudara, ketika kita menyadari ada Allah yang sedemikian besar, sedemikian sempurna paduannya, maka yang harusnya jadi respon
respon alami adalah saya menaikkan pujian itu karena tidak ada yang layak untuk menerimanya selain Tuhan. Harusnya yang terjadi adalah sebuah kekaguman, sebuah penyembahan. Dan Bapak Ibu Saudara, bentuk penyembahannya bukan sekedar lagu, bukan sekedar ucapan, tapi bentuk persembahannya harusnya adalah hidup yang dipersembahkan, Bapak Ibu Saudara. Hidup yang diletakkan, hidup yang diabdikan sepenuhnya bagi Tuhan dan agendanya. Hal yang sama sebenarnya dikatakan di Roma pasal 12, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Itu persembahanmu yang masuk akal. Itu your reasonable worship. Kalau kamu sadar ada Allah yang besar dan Allah yang besar itu bermurah hati dengan limpah kepada engkau. Hidupmu adalah miliknya. Maka yang masuk akal adalah persembahkan dirimu. Bakar semuanya sampai habis sebagai persembahan bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi. Sehingga di tempat ini, di bagian ini, jemaat di Wahyu itu diingatkan. Siapa Kristus? Saksi yang setia. Kristus adalah contoh saksi yang setia yang sampai mati, sampai menyerahkan nyawanya, tetap menyaksikan siapa Allah itu. Hai jemaat yang menderita, kalau engkau tahu bahwa ada Allah yang melampaui akal itu, maka yang harus engkau kerjakan adalah menyaksikan dia dengan setia sampai mati. Seperti yang dilakukan oleh Kristus. Hai, kamu adalah raja-raja dari kerajaan itu. Beritakanlah kerajaan itu di sini. Hai engkau imam-imam katanya. Engkau ditebus untuk menjadi imam untuk menuntun orang. Melihat kepada Allah. Maka yang harus engkau kerjakan dengan hidupmu hari ini adalah menuntun orang kepada Allah. Bu Saudara, orang-orang yang sadar dia adalah milik dari Allah Alfa dan Omega. Bukan sekedar punya damai sejahtera lalu tenang-tenang dengan damai sejahteranya. Dia akan menjadi orang yang tidak tahan untuk tidak meletakkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Bu Saudara, saya akan tutup dengan kisah dari seorang anak Tuhan dari Niger, Saudara. Niger itu adalah suku yang orang-orang di dalamnya dididik umumnya besar menjadi Boko Haram, Saudara. Boko Haram itu adalah kelompok teroris di Afrika yang memang cari orang Kristen, bunuh orang Kristen. Dan ini ada kisah kesaksian dari salah seorang dari suku itu, Saudara. Saudara, tahun 2016 saya dapat sebuah kesempatan untuk kumpul dengan para pemimpin anak muda di bawah 30 tahun di dunia, yang sedunia, yang terjadi di Jakarta, Saudara. Nama eventnya itu The Lausanne Younger Leader Gathering, Saudara. Di tengah-tengah acara itu ada banyak orang yang kesaksian, dan salah satu yang kesaksian adalah saudara dari Niger ini, Saudara. Di buku acara dia cuma ditulis a testimony from a brother from Niger. Gak ada fotonya, gak ada namanya, Saudara. Jadi kita yang pegang buku acara ini siapa sih gitu. Lalu malam itu dia naik, begitu dia naik dia ngomong gini. Saudara-saudara, kalau saudara sayang sama saya, tolong jangan ada satupun yang foto saya, jangan ada satupun yang posting tentang saya di media sosial. Dia bilang begitu. Karena apa? Karena saya DPO di negara saya. DPO itu daftar pencarian orang, Saudara. Kalau foto-foto saya tersebar, saya belum tentu bisa balik. Dan ada banyak pekerjaan Tuhan yang akan terkendala, dia bilang begitu. Jadi tolong, dia bilang begitu, jangan ada yang foto, dia bilang begitu. Lalu dia mulai bercerita, rekan-rekan. Dia dibesarkan dari kecil untuk memang membenci orang Kristen. Dia belajar Alkitab dari kecil, tapi untuk mencari salahnya. Dia belajar Alkitab untuk debat sama orang Kristen. Kalau kalah debat, dia akan cari cara mencelakakan orang Kristen. Lalu saudara, singkat cerita dalam salah satu dalam perjalanan hidupnya, satu kali dia mimpi.
Dia mimpi soal Tuhan Yesus yang dia baca di Alkitab, yang datang menjumpai dia dan mengatakan bahwa dialah Allah yang benar. Dia bergulat dengan kebenaran itu, dia bergulat, dia baca lagi Alkitab, dia bergulat. Dan akhirnya dia sampai kepada titik dia menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Tuhan. Ketika dia percaya kepada Tuhan, dia datang kepada papanya lalu dia ngomong, sekarang saya percaya Tuhan Yesus. Saya tidak mau jalanin agenda yang sejak kecil lagi kamu ngomongin. Saudara, papanya marah besar. Lalu anak ini ditangkap oleh papanya sendiri, dijadikan budak oleh papanya sendiri. Diperbudak oleh papanya 5 tahun di rumah itu. Sampai akhirnya dia berhasil melarikan diri dari rumah. Dia ketemu dengan satu orang Kristen, orang Niger juga yang membimbing dia, yang menuntun dia untuk bersama-sama bertumbuh dalam firman Tuhan. Mereka bertumbuh, lalu mereka bergumul. Kita kenal Tuhan, lalu Tuhan sebenarnya pengen apa dengan hidup kita? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Lalu mereka bergumul dan mereka ingat saudara-saudara mereka. Mereka berkata, apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang sesuku kita, sebangsa kita, supaya mereka berhenti membunuh orang Kristen, supaya mereka berhenti menganiaya orang Kristen. Apa yang harus terjadi pada mereka? Lalu kedua orang ini di tengah doa mereka, mereka menyadari sebuah kebenaran. Saudara sesuku dan sebangsa mereka tidak akan berhenti hidup dalam kebencian, tidak akan berhenti mengejar orang Kristen sebelum mereka mengalami Kristus. Seperti mereka, seperti kedua orang ini begitu. Dan mereka berpikir harus ada yang beritakan Kristus kepada mereka, harus ada yang memperkenalkan Kristus kepada mereka. Dan kedua orang ini akhirnya menyerahkan diri dan berkata, mari kita kembali kepada orang-orang sebangsa kita dan kita ceritakan Kristus kepada mereka. Lalu mereka mulai secara gerilya menceritakan kepada satu. Karena tidak bisa dilakukan terbuka. Mereka lakukan diam-diam dengan penuh resiko. Sampai akhirnya Bapak Saudara, mereka ini menjadi orang-orang yang memang dicari. Dicari untuk dihabisi Bapak Saudara. Satu kali, teman dari orang Niger ini ketangkep Bapak Saudara. Ketangkep sama Boko Haram. Lalu ketika ditangkap, Boko Haram itu ngomong begini. Sekarang kamu murtad, telepon 2 orang dan kasih tahu bahwa kamu murtad. Kalau enggak, kami bunuh. Orang itu, teman orang Niger ini telepon 2 orang. Yang pertama yang dia telepon adalah istrinya. Dia telepon istrinya lalu dia ngomong begini. Aku tertangkap, jaga anak-anak. Hanya itu yang dia omongin. Orang Boko Haramnya marah sekali karena disuruh ngomong murtad kok. Kamu juga ngomong ketangkep jaga anak-anak. Gitu. Ayo pakai telepon yang kedua, ngomong kamu murtad, kalau enggak kami bunuh. Dan orang kedua yang dia telepon adalah temannya ini, orang Niger ini. Dia telepon, dia ngomong apa? Aku ketangkap, lanjutkan perjuangan. Di ujung sana terdengar suara pistol, dan orang ini tidak pernah ketemu temannya lagi. Apakah ini membuat si Niger ini berhenti? Enggak. Dia tetap gerilya kemana-mana, cari orang yang kepadanya Kristus bisa diberitakan. Kenapa dia datang ke Indonesia? Karena dia mendengar di Indonesia ada banyak orang belum mendengar soal Kristus. Di Indonesia sebenarnya kondisinya tidak terlalu parah, tidak terlalu banyak tekanan. Kenapa tidak banyak pemberitaan? Dia pengen kasih tahu kalau saya di tengah begitu banyak penekanan dan tindak penganiayaan pun saya tetap cerita. Why kalian diam? Saudara, itu yang dia beritakan. Saudara mendengar kisah begini seringkali kita berpikir, oh ini kisah-kisah orang extraordinary. Kisah-kisah orang Kristen giant. Kisah-kisah pahlawan iman. Orang-orang yang wow keren banget jadi orang Kristen. Tapi kan saya nggak sekeren itu. Saya orang Kristen normal. Saya orang Kristen biasa. Saya bisa apa sih? Saya bisa lah yang biasa-biasa aja. Ke gereja dan yang lainnya dan lain-lainnya. Saudara, saya mau berkata begini. Orang-orang Niger ini bukan orang Kristen extraordinary. Bukan orang Kristen spektakuler. Mereka orang Kristen normal. Dan mereka hanya melakukan apa yang normal, apa yang masuk akal sebagai bentuk penyembahan mereka kepada Allah yang mereka tahu berdaulat dan telah menyelamatkan mereka.
Mereka adalah orang Kristen yang normal, yang hanya melakukan apa yang seharusnya sebagai wujud dari kasih yang besar yang mereka sudah terima. Kalau kita berpikir lebih kecil, bertindak lebih kecil dari apa yang mereka lakukan, apakah kita normal, saudara? Atau jangan-jangan kita sakit? Kita mau yang biasa-biasa aja, ya ke gereja aja lah. Pokoknya kan saya udah ke gereja, udah pelayanan, persembahan lagi. Saudara, Allah meminta seluruh hidup kita tanpa sisa. Pertanyaan, apakah seluruh hidup kita tanpa sisa adalah untuk memberitakan Kristus itu, membuat orang mengenal Kristus itu, membawa orang mengalami Kristus itu, sehingga hidup mereka berbeda, saudara. Apakah seluruh hidup kita adalah pujian bagi Allah, karena melalui hidup kita orang melihat Allah yang besar yang harus dipuji. Saya nggak berkata mari jadilah pendeta semuanya, enggak. Tapi saya berkata mari pakai hidupmu, profesimu, setiap kelebihan talenta yang Tuhan berikan kepada engkau, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada engkau. Untuk ngapain? Untuk menyaksikan Dia. Engkau punya karyawan, jadikah engkau saksi buat karyawanmu? Engkau punya murid, engkau punya guru, engkau punya teman sekolah. Apakah engkau jadi saksi Kristus bagi mereka? Atau engkau asik dengan agendamu sendiri? Asik dan berkata hidup ini adalah milik saya, tentang saya. Saudara, Allah adalah Alfa dan Omega. Apa responmu? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Betapa damainya hidup kami karena punya Allah yang seperti Engkau. Benar kami tidak mungkin mengerti segala sesuatu, tapi di dalam ketidakmengertian kami ada satu hal yang kami bisa pegang teguh. Engkau yang berdaulat dan penuh kasih. Engkau yang berdaulat dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Tuhan, di tengah segala pergumulan kami, ajar kami memegang erat Engkau. Sehingga damai yang daripada Engkau itu memerintah hati kami. Dan bukan hanya itu ya Tuhan. Biarlah kami mengabdikan diri kami juga. Kami tidak tahu berapa tahun Kau percayakan, berapa panjang hidup kami. Tapi biarlah Tuhan dalam setiap detik kehidupan kami kedapatan sedang menyembah Engkau. Kedapatan sedang memakai hidup kami sebagai persembahan di hadapan-Mu. Tuhan, kalau hari ini agendamu, rencanamu, kehendak-Mu jauh dari hidup kami. Kami jarang memikirkannya, kami menganggapnya sepi, kami menganggapnya itu urusan orang lain. Tuhan, biarlah hari ini Kau berbicara kepada kami. Roh Kudus, tolong kami, gelisahkan kami setiap kali kami tidak menjadi penyembah-penyembah-Mu di setiap aspek kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.